apa? Seringai Lili muncul. Buat beli mobil sendiri supaya gak numpang sama bos galak yang egois. Terus beli sepatu bot yang besar jadi bisa buat nendang cowok yang suka ngerjain Lili. Weo, tawa Aji pecah. Berderai. Mereka masih bercanda sampai tiba di depan lokasi yang dituju Aji. Raut wajah Lili berubah tegang. Aji memperhatikan diam-diam. Kok kesini sih, Pak? Kenapa? Takut ketemu saudaramu? Goda Aji sambil keluar dari mobil. Lili mengikutinya. Tapi terlihat jelas ia begitu segan. Tapi Lili udah lama gak ke kebun binatang, kata Lili. Tubuhnya nyaris menempel pada Aji. Seperti orang ketakutan. Aji tertawa, memindahkan tangannya dan merangkul Lili. Ya udah, saya peluk supaya aman ya. Jangan khawatir. Li, kamu itu cantik banget. Monyet-monyet di dalam pasti gak ada yang ngangka kalau kamu itu saudaranya. Maas, satu cubitan mendarat di pinggang Aji. Wajah Lili terlihat lebih tenang. Saat membawa tiket dan melewati petugas. Lili berhenti. Bang nanya dong. Ya, Mbak. Di sini ada CCTV gak? Tanya Lili. Si abang penjaga pintu kebun binatang itu kebingungan. Tak tahu harus menjawab apa. Lalu Lili menunjuk Aji yang berdiri di belakangnya. Kalau begitu, begini aja bang. Tolong diingat-ingat ya wajah bapak ini. Si abang penjaga makin bingung. Memangnya kenapa, Mbak? Seringai jahil Lili muncul. Ya, siapa tahu nanti pas saya pulang. Abang kira saya bawa pulang monyet dari dalam sana. Kan saya yang susah. Si abang spontan tertawa. Begitu pula temannya yang ikut mendengar. Juga orang-orang yang sedang mengantri di belakang Lili dan Aji. Hanya Aji yang buru-buru memberikan tiketnya dan segera menarik gadis jahilnya menjauh dari kerumunan orang-orang yang menertawainya. Ah Lili, kapan kamu gak jahil sih? Pak, kaki Lili baru sembuh udah diajakin jalan-jalan begini. Kan pegaal? Kata Lili. Bibirnya merengut dan kakinya dihentak-hentakkan. Aji tertawa kecil. Ya udah kita ke situ. Nonton gajah. Meski masih jengkel. Lili mau saja ditarik Aji menuju kandang gajah. Cukup banyak orang di sana. Jadi mereka berdiri agak jauh. Ada dua gajah yang terlihat. Yang satu sedang menjulurkan belalai sambil makan. Yang lain berjalan-jalan di sekitar kandang. Seorang presdir itu ibarat seekor gajah. Lili menoleh. Agak kaget mendengar kata-kata Aji. Tapi ia diam saja mendengarkan. Pasti ada yang ingin disampaikan Aji. Sampai repot-repot membawanya ke sini. Kalau hanya ada satu gajah di kandang ini, dengan tubuh yang sebesar itu, orang-orang pasti akan merasa takut dan tidak berani mendekatinya. Tapi karena ada gajah-gajah lain, ia tak tampak terlalu menyeramkan lagi. Ia terlihat lebih bersahabat karena ternyata bisa hidup bersama dengan kelompoknya, lanjut Aji pelan. Ia melipat kedua tangan di dadanya. Lalu ia berpaling pada Lili.
Dan itulah yang saya lakukan saat memutuskan untuk membuat perjanjian kontrak dengan Natasha. Saat itu saya tak bisa mencintai siapapun. Satu-satunya pilihan agar saya tidak terlihat sebagai seorang presdir yang tak punya hati adalah memiliki kekasih. Setidaknya itu membuat saya terlihat normal dan lebih tampak bersahabat. Itu saja. Senyum Lily dan Aji sama-sama berkembang saat melihat sang gajah menjulurkan belalainya pada gajah lain. Natasha juga merasa perlu kehadiran seorang kekasih. Karena saat itu beberapa kali ia mengalami pelecehan. Pekerjaannya memang riskan hal-hal seperti itu. Kami sama-sama sepakat tidak akan melibatkan perasaan apapun. Tapi saya tidak sangka, hati perempuan begitu sensitif. Padahal kami hanya bertemu saat berada di depan umum. Merasa cukup dengan penjelasan itu. Lily menoleh. Makasih ya Mas. Sudah jelasin. Maaf kemarin Lily ngomong sekasar itu. Bukan apa-apa. Lily membantu Mas menjadi pacar pura-pura bener-bener. Bener-bener karena pengen bantu. Gadis itu memalingkan wajahnya. Sengaja melihat tingkah si gajah lagi. Sebagai teman baik, Aji mengangkat dagu dan menghela nafas kuat. Ia menatap Lily yang masih lurus memandangi gajah-gajah. Saya tahu itu, Li. Makanya waktu kamu ngomong soal kontrak itu, saya tahu kamu sebenarnya marah. Kadang-kadang ada hal-hal yang sulit Lily kendalikan. Mas, Lily marah bukan karena perasaan Lily. Tapi karena Lily kasihan sama Mbak Natasha. Kontrak itu seperti tidak menghargai perasaan perempuan. Maafkan saya, Li. Saya tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Saya pikir itulah yang terbaik. Kami sama-sama diikat oleh kewajiban dan saling menguntungkan. Petik 2. Sudahlah, Mas. Itu sudah berlalu. Lily juga minta maaf kalau sempat berpikir yang aneh-aneh. Aji memandangi Lily. Kamu itu kadang memang sulit ditebak. Mata Lily membulat. Benarkah? Coba deh tebak kira-kira Lily suka apa, atau nanya juga boleh. Oke. Tanya apa aja boleh kan? Boleh. Tanya saja. Kamu suka warna pink? Iya. Kamu suka kucing? Iya. Kamu suka makanan? Lobster, udang goreng, seafood? Yes, 100. Kamu masih mengingat semua yang terjadi hari itu kan? Lily urung menjawab. Ia menoleh menatap Aji. Sorot matanya jelas syarat emosi. Penyesalan, luka, rindu, dan menyakitkan menjadi satu. Dari mana Mas tahu? Tanyanya setengah berbisik. Lagi-lagi Aji menghela nafas. Pertanyaan dalam hatinya terjawab sudah. Semua bukti yang tanpa sengaja ia dapatkan dari Lily sendiri. Aji menyelidiki semua itu beberapa hari terakhir. Ia tahu dari Danu. Lily sangat memperhatikan semua jadwal kerja Aji. Memperhitungkan siapa saja yang akan bertemu dan bekerja dengannya. Hingga makanan dan minuman yang ia santap. Lily yang dikenal semua orang mungkin terlihat bagai gadis ceroboh yang bodoh dan jahil. Tapi jika berurusan dengan safety anak, Lily begitu teliti dan penuh perhitungan.
Semua orang di bagian R dan D untuk konstruksi. Mengenal gadis yang hanya sepintas melihat blueprint bisa menemukan sesuatu yang berbahaya bagi anak-anak. Bahkan sebelum diserahkan pada Aji, Lily selalu menyortir semua gambar itu sendiri. Dari semua keluarga dan sahabatnya, Aji makin yakin Lily tak pernah melupakan apapun. Ia mengingatnya. Tapi yang ingin Aji ketahui, mengapa gadis itu bersikap seolah-olah melupakan semuanya? Kenapa? Li, kenapa dirahasiakan? Apa itu terlalu menyakitkan? Tanya Aji lembut sambil meraih tangan Lily. Menggenggamnya. Lily menggeleng. Enggak, Mas. Bukan karena itu Lily pura-pura lupa. Selain dikejar-kejar dan jatuh di air itu, buat Lily ketemu dengan kakak tinggi yang baik hati itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Gadis itu menatap Aji dari ujung kaki hingga wajahnya. Hanya ya jujur Lily gak inget kalau itu Mas Aji. Beneran beda banget. Aji tertawa kecil. Lalu, kenapa? Mata Lily berubah sendu. Ia menunduk. Karena emak dan ayah. Tangan Lily menyusup makin dalam ke sela tangan Aji. Tiap kali membahas hari itu, emak selalu menangis. Ayah selalu sedih. Lily gak suka. Mereka sudah terlalu banyak berkorban untuk Lily. Kalau bisa Lily pengen emak kembali jadi pengacara kayak dulu. Tapi tiap kali Lily ngomong, emak selalu teringat kenangan buruk itu. Jadi Lily putusin untuk pura-pura gak inget lagi. Ujar Lily menjelaskan dengan suara yang terdengar penuh beban. Juga saat kamu tertinggal di kebun binatang ini dulu, tanya Aji. Lily mengangguk segan. Aji menatap gadis mungilnya dengan sayang. Siapa yang bilang Lily-nya kekanak-kanakan? Siapa bilang gadisnya ini egois dan manja? Aji tahu. Sekali lagi gadis ini membuatnya makin jatuh cinta. Tiba-tiba Lily menoleh, mendekatkan wajahnya ke Aji. Menatap mata pria itu dengan berani. Jatuh cinta sama Lily, rapal Lily dengan jari-jari terbuka tertutup berputar-putar di depan hidung Aji. Aji tertawa lagi. Udah bercanda terus, kata Aji sambil menurunkan tangan Lily dari depan wajahnya. Jadi Mas ngajakin Lily ke sini hanya untuk tahu itu, Di depan gajah lagi, Lily mengerjap, menghela nafas. Aji menggeleng. Sini tangan Aji menggamit lengan Lily agar ia mendekat. Saya ingin tahu, gimana kesanmu setelah ketemu kakak baik hatimu ini? Suka? Tanya Aji sembari tersenyum. Lily berpaling. Tatapan mereka bertemu. Suka. Ingat dulu janji kita? Tanya Aji lagi. Kali ini tangan Aji mulai mengelus-elus punggung tangan Lily. Lily malah tertawa-tawa. Yang mana? Tanyanya pura-pura tak mengerti. Namun, tatapan Aji membuat pipinya bersemu merah. Jadi, boleh dong kakak tinggi baik hati ini menunaikan janjinya?